Jadi Ustazah Oki langsung ketemu sama korban? Langsung ketemu sama korban. Bukan lewat kakaknya tadi? Bukan lewat kakaknya. Nah, setelah dia pulang ke Indonesia, kalau di keterangannya itu cuma 1 kali, tapi setelah pulang ke Indonesia, saya ketemuin si korban, saya ajak bicara, ternyata 11 hari. 11 hari. Dan si korban yang di Mesir ini yang umur sekarang baru 17 tahun, usianya baru 17 tahun, waktu kejadian itu umur 16 tahun, berangkat itu umur 15 tahun, ya, dia hafiz Al-Quran, ya, dan punya prestasi, bukan hafiz-hafizan, punya prestasi yang sangat menarik gitu ya, juara 2 nasional, ya bisa tadi ya. Nah, juara 2 nasional, dia ini sampai maniak untuk nonton film porno. Maniak. Jadi kalau Syekh mengatakan, Sam mengatakan di video ini kalau nggak salah beredar sekarang bahwa itu adalah fitnah, saya punya buktinya semua. Saya punya bukti di handphone saya. Gitu. Jadi nggak ada fitnah. Ya, kalau dibilang, oh ini fitnah, nggak ada fitnah. Saya punya buktinya semua, catannya, ya kan. Oh, saya sangat senang ngelihat tubuh kamu saat tanpa busana dan sebagainya. Ya kan. Saya juga mau belajar bahasa Sunda, makanya saya mesti nyium bibir kamu. Ya, itu bukan fitnah. Dan itu rata-rata korbannya laki-laki, Ben? Laki-laki semua korbannya. Nah, jadi kalau dia mengatakan ini fitnah, ini tuduhan keji dan apa segala semua, enggak, kita punya bukti semua, gitu. Jadi lebih mencederai gara-gara satu oknum yang Ustaz mencederai agama Islam. Saya nggak merasa bahwa mencederai agama. Saya juga digituin sama tim pengacara mereka, ya, dari pengacara A, B, C, D, dia udah pakai 4 pengacara sekarang, yang 3 mundur, tinggal 1. Dia bilang, Bib, ini kan nama Islam. Saya enggak, saya bilang, nanti orang-orang mau belajar di pondok pesantren kosong. Saya bilang pondok pesantren saya kelebihan, ya kan? Tahun ajaran baru aja sekarang kelebihan 50 orang, gitu. Artinya nggak ada gara-gara 1 orang terus Islam tuh hancur, nggak usah khawatir. Tapi saya menariknya, alhamdulillah, gara-gara kasus ini Bogor terungkap, ya kan, yang 23 orang kemarin naik, terus sekarang di ujung pandang juga naik dan sebagainya, alhamdulillah, gitu kan. Jadi berapa korban yang sudah Habib tahu? Yang saya tahu sekarang di atas belasan. Di atas. Ya, itu untuk cadangan bagi saya. Ya, ada korbannya memang yang usia sudah 24 tahun, dia mau menikah, ya kan, dia peluk si Syekh, dia bilang, Syekh, saya ini mau nikah begini-gini, saya sayang mas Syekh, sampai nangis histeris kan. Kalau biasalah kalau seseorang ketemu fansnya kan begitu kan. Sudah tertular gitu, tentunya sudah terpengaruh dengan kalau yang umur 24 tahun ini dia masih normal. Dia lapor, mas saya mau nikah, yuk ke kamar apa segala semua. Terus ditanya, mohon maaf ya, kemaluan kamu kecil atau besar? Ya kan? Ntar kalau misalnya kecil, ntar istri kamu, ini kamu zolim kepada istri kamu, coba buka, dipegang-pegang seperti itu. Ya, ada lagi asisten-asistennya, gitu. Ya seperti itu. Izin, di sini kan Ustazah Oki kan ikut sebagai saksi dan ikut mengungkap kasus ini. Apakah beliau juga mendapatkan ancaman seperti dapat. Ustazah Bimaki? Ya, Ustazah Oki itu dapat ancaman minggu kemarin, di mana diteror oleh, mohon maaf, saya perlu ingatkan kepada seluruh dari pihaknya Syekh Ahmad Bisri. Saya bilang, saya ingatkan, saya bisa mengenakan pasal 221, pasal 355, pasal 368, pasal 55 dan pasal 56 atas ancaman teror kepada saksi-saksi saya atau kepada korban-korban saya, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung. Semua saya sudah punya buktinya. Termasuk di sini ada namanya Muafik. Ya, Muafik, kita ini aja, kita buka. Ya, Muafik, ini orangnya, ya. Saudara Muafik, belajar aja yang benar. Ya, nggak usah macam-macam. Begitu juga saudara Alif, nggak usah macam-macam, belajar yang benar. Ya, kalau misalnya Anda ngancem-ngancem kepada siapapun, saya akan jerat dengan hukum. Ya, itu pasal 221, pasal 355, pasal 368, pasal 55, ya, keikutsertaan pasal 56. Ya, itu pasti saya akan kenain pasal-pasal tersebut. Begitu juga kepada Aldi. Ya. Aldi ini adalah piaraannya Sam. Ya, saya akan buka semua. Gitu. Saya akan buka karena saya punya datanya semua. Jadi saya bekerja ini bukan katanya, saya nggak ada katanya. Saya bekerja dengan fakta masing-masing.
Ya, seperti itu. Bib, artinya teror seperti apa sih yang diterima yang lain-lain seperti Di sini ada salah satu istri daripada almarhum Kang Rosyid, ya. Istri almarhum Kang Rosyid waktu tabayun di kediaman Kiai Khalil Nafis itu, Kang Rosyid itu dibilang saya bunuh kamu. Dan gak lama kemudian ya Kang Rosyid meninggal dunia, seperti itu. Lalu kayak ke saya aja tuh ada jenderal kan. Jenderal intimidasi saya. Ya. Orang hebat gitu kan. Ada yang ex, ada yang purnawirawan, ada yang masih ngejabat. Itu intimidasi saya. Saya bilang, "Bang, kita ketemu aja, Bang. Ini loh buktinya. Ini loh faktanya. Abang mau belain dia, silahkan." Abang, "Oh ya udah, Bib, kalau begitu silahkan. Apa yang bisa saya bantu? Abang nggak usah ikut campur." Dengan tidak ikut campur, tidak atensi membantu saya atau membantu dia, kita serahkan kepada lembaga hukum, insya Allah berjalan dengan lancar. Gitu. Nah, proses ini, Mbak, ini kan sering dikatakan, kok lama banget sih? Ya, tanggal 28 saya laporin. Bulan Desember itu alhamdulillah saksi korban kita sudah kumpulkan 20 orang. Bahkan TKP itu ada 3 TKP di daerah-daerah ya oleh Mabes Polri. Alhamdulillah LPSK juga bulan Desember sudah bekerja ya, sangat luar biasa. Lalu forensik ya Mbak Amanda ya, tes forensik di RS Polri itu juga sudah dilakukan. Memang hasilnya itu lama. Lalu dari saksi-saksi saya, dari saksi-saksi kami juga ada kan, kayak Ustazah Oki baru bisa bulan Februari, ya kan, kayak Khalil Nafis baru bisa bulan Februari, lalu Ustadz Azhari juga baru bisa bulan Februari, ya kan, seperti itu gitu. Padahal kita minta dari awal lah, seperti itu. Jadi memang agak lambat. Nah, saya sayangkan kepada Syekh Ahmad Misri, kenapa mesti kabur? Ya kan, saya sayangkan karena Anda sudah berbicara kepada pengacara awal Anda bahwa saya ini tidak akan kabur, saya akan hadapi. Bahkan pengacaranya mengatakan Habib ini bisa dipenjara, saya siap dipenjara. Aslinya orang mana sih, Beb? Misri ini warga negara Indonesia. Tahun 2018 menjadi warga negara Indonesia. Oh, berarti sudah WNI? Sudah WNI. Sebelumnya Sebelumnya orang Mesir. Ya. Mungkin sedikit contoh dari ancaman terhadap Dokter Oki, Ustazah Oki atau yang lainnya. Kalau ke Ustadz Abi Maki itu disuruh orang kepercayaan yang ada di Palembang membuat keterangan palsu seolah-olah Syekh Ahmad Misri itu datang pada tanggal 11 April 2021 itu bertabayun atas paksaan daripada Ustadz Abi Maki, ya, kalau tidak akan dipenjarakan oleh Ustadz Abi Maki, seperti itu. Padahal itu nggak pernah terjadi, ya. Padahal itu nggak pernah terjadi. Memang Ustadz Abi Maki dengan membujuk jangan sampai nanti menjadi satu masalah yang nggak ada kejelasannya dan sebagainya. Nah, kalau Ustazah Oki itu melalui Alif, asisten daripada Syekh Ahmad Misri, itu meminta kepada orang-orang anak-anak Indonesia di mana alamatnya yang di Mesir, ya kan, di mana alamatnya, di mana rumahnya, gitu. Dan anak-anak Mesir ini tahu, ya. Ini jadi kalau kasus yang homoseksualnya si Mesir ini, pelecehan seksual seperti ini, itu udah nyebar, udah anak-anak Mesir itu udah tahu, anak-anak Mesir udah pada tahu. Saya ketemu kemarin santriwati lulusan Al Azhar baru-baru ini bilang, Habib itu udah rahasia umum kok, gitu. Dia itu udah rahasia umum, gurunya aja begitu. Saya bilang, saya nggak tahu gurunya, saya yang tahu saya dia. Saya bilang, dia melakukan sesuatu ya tanggung jawab, seperti itu. Kalau boleh tahu kaitannya Ustazah Oki dengan Ahmad Misri itu apa, Bib? Nggak ada kaitan apa-apa. Cuman itu ngancam gitu. Karena kan yang korban terakhir itu kan dari informasi kita dapetin dari dia. Tapi Ya. ini di laporan yang di Barreskrim itu